Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib ASN, P3K, PNS, dan P3K paruh waktu di tahun 2026, yaitu seluruh PNS dan P3K terdampak Permendagri nomor 6 tahun 2026. Lalu bagaimana dengan P3K paruh waktu? Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan ASN mulai tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Seluruh PNS dan P3K di Indonesia terdampak ketentuan di Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 6 tahun 2026. Permendagri nomor 6 tahun 2026 tentang perubahan atas Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Regulasi yang diundangkan pada 18 Februari 2026 tersebut mengatur adanya perubahan jenis pekerjaan pada kolom pekerjaan dan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-E dan kartu keluarga atau KK. Tidak ada lagi jenis pekerjaan PNS di KTP dan KK, namun diubah menjadi ASN. Hal ini untuk mengakomodir P3K yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga termasuk aparatur sipil negara. Dengan demikian, para PNS dan P3K yang sudah punya eKTP dan KK dengan jenis pekerjaan PNS dan P3K diharapkan mengurus perubahan dokumen kependudukan tersebut dengan jenis pekerjaan ASN. Diketahui berdasar data resmi yang tercantum dalam buku statistik ASN terbitan BKN, jumlah ASN di Indonesia per 31 Desember 2025 mencapai 6.546.083 orang. Jumlah tersebut terdiri dari PNS yang mencapai 3.057.697, P3K 2.040.965, dan P3K paruh waktu atau P3K-PW sebanyak 947.421 orang. Jumlah tersebut sudah tentu belum termasuk P3K paruh waktu yang SK pengangkatannya terbit pada 2026. Terkait dengan aturan terbaru itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tidak menyiapkan sebanyak 4.000 atau telah menyiapkan sebanyak 4.000 belangko KTP elektronik untuk mendukung layanan penyesuaian data status pekerjaan pegawai negeri sipil atau PNS menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Penyesuaian status pekerjaan itu sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri
Nomor 6 Tahun 2026 kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Mansur di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu 22 April 2026. Menurutnya dalam Permendagri itu tertuang kategori pekerjaan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu kini dilebur menjadi satu identitas, yaitu ASN. Oleh karena itu, dalam status pekerjaan yang ada di eKTP saat ini tercatat PNS harus disesuaikan menjadi ASN. Begitu juga dengan status P3K penuh waktu. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan P3K paruh waktu? Kalau untuk P3K paruh waktu, kami akan lihat regulasinya lagi seperti apa, kata beliau. Dengan ketersediaan stok blanko yang mencapai 4.000 keping itu, di pihak mempersilahkan PNS yang ingin mengubah status pekerjaan di eKTP atau KTP elektronik bisa datang langsung ke kantor Dukcapil di Jalan Lingkar Selatan. Dalam hal ini kami bersifat pasif, tapi PNS yang datang dan ingin melakukan penyesuaian siap kami layani. Selain untuk perubahan status pekerjaan PNS, stok KTP bagi warga yang baru masuk usia 17 tahun atau wajib KTP pemula. Dengan stok 4.000 blanko tersebut, Mansur memprediksi dapat memenuhi kebutuhan penerbitan KTP elektronik sekitar 1 bulan ke depan dengan rata-rata tingkat layanan per hari mencapai 200 orang. Untuk memenuhi kebutuhan begitu blanko berkurang, kami segera usulkan tambahan lagi. Di sisi lain, Mansur menyebutkan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk saat ini sedang didominasi dua kelompok utama. Yang pertama, para pemula yang baru pertama kali memiliki KTP, dan yang kedua, para pelajar yang sedang mengurus kelengkapan administrasi sekolah. Saat ini terdapat peningkatan permintaan penerbitan dokumen baru, khususnya kartu keluarga atau KK, karena adanya aturan dari satuan pendidikan yang mensyaratkan dokumen harus memiliki barcode. Rata-rata dari satuan pendidikan meminta KK yang berbarcode. Mau tidak mau kami harus terbitkan yang baru tanpa mengubah data sebelumnya. Pasalnya, tambah Mansur, jika KK belum memiliki barcode, masyarakat harus melakukan registrasi terlebih dahulu, namun dengan format barcode. Dokumen tersebut dinyatakan sudah aman dan sah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terkait dengan nasib PNS, P3K dan P3K paruh waktu terkait dengan Permendagri nomor 6 tahun 2026. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.